Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau nge-share pengalaman aku. Oke guys, jadi di video kali ini aku tuh mau nge-share ke kalian. Siapa tahu kalian ada yang minat kerja untuk menjadi ART. ART itu apa sih? Gini ya, ART itu kepanjangan dari asisten rumah tangga. Kerjanya gimana? Kerjanya itu ya seperti namanya juga kan asisten rumah tangga. Jadi berhubungan dengan hal-hal rumah tangga. Jadi pekerjaan rumah tangga ya seperti contohnya nyuci, sapu, ngepel, setrika dan lain sebagainya. Perbedaan antara PT, TV atau yayasan disebutnya dan penyalur. Jadi ketiga itu sesuai dengan pengalaman aku sudah mengalami kerja menjadi asisten rumah tangga itu melalui ketiganya. Yang pertama yaitu PT. Ini aku cari di Google ya guys. Ini pengertian dari Google-nya. Pengertian dari aku singkatnya tuh gini. Jadi kalau PT itu sebenarnya sama aja. Jadi dia itu menyediakan para asisten rumah tangga atau babysitter ataupun dan lain sebagainya. Cuma yang jadi bedanya itu kalau PT ini lebih besar atau di atasnya dari CV atau yayasan ya guys. Gimana lebih besarnya itu jadi eh, kalau kita anggapnya itu kayak jualan gitu, dia itu eh, bisa banyak cabangnya. Udah banyak cabangnya, contohnya PT ini. PT ini. Aku pernah masuk ke PT ini satu kali waktu tahun 2021. Sistemnya sama aja. Dia ditampung. Jadi dia itu punya tempat ya guys. Punya tempat nanti kita ditampung di situ. Nanti kita nunggu ada job. Terus setelah itu kita interview dan pokoknya prosesnya lumayan panjang. Atau dia lebih memiliki banyak cabangnya. Contohnya seperti di Jakarta ada, atau di Jawa ada, atau di manapun gitu ada. Nah ini juga, ini salah satu PT ini. Ini juga PT yang menurut aku rekomendasi lah. Dia itu punya tim gitu guys. Kalau PT itu punya tim, kayak misalnya atasannya ada, bawahannya ada, ngerti nggak? Jadi kayak big boss gitu, bos besarnya ada, dan itu juga ada timnya. Timnya itu misalnya ada 3 tim, itu timnya itu kerjanya kayak merespon dari majikan-majikan yang mencari misalnya mencari ART atau babysitter gitu. Itu ya kerjanya gitu kayak hmm, respon gitu, kayak admin gitu ya, kayak admin gitu. Itu guys, bedanya tuh kalau PT itu punya tim. Nah, yang kedua itu ini CV atau aku sebut itu yayasan. Kalau itu lebih ke pribadi gitu, jadi kebanyakannya nggak punya tim. Jadi kayak misalnya aku nih pribadi mendirikan yayasan. Nah, tapi yang mengerjakan aku seperti jadi adminnya aku, jadi eh, apa yang menyalurkannya aku, pokoknya semuanya yang mengerjakannya aku gitu. Jadi bedanya itu tidak punya tim gitu. Jadi lebih ke milik pribadi gitu. Tapi sama aja. Menurut aku sesuai pengalaman aku pernah
masuk melalui yayasan ini. Di situ sama aja, sistemnya nggak beda jauh sama yang PT. Kita ditampung sesuai dengan rezeki kita masing-masing, dapat jobnya entah berapa hari atau ada yang sampai berapa minggu gitu, tergantung rezekinya. Setelah itu kalau udah dapet job interview dulu, terus langsung kita diantarin ke tempat majikannya gitu. Nggak beda jauh, hanya yang membedakannya itu tidak punya tim. Kadang kalau yayasan itu jadi milik pribadi gitu. Yang mendirikannya itu ya dia sendiri, dan yang mengerjakannya dia sendiri. Yang jadi adminnya dia, yang menyalurkannya dia tuh. Jadi nggak ada big bossnya atau nggak ada atasan atau nggak ada atasan dan bawahan gitu, guys. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini, sebenarnya ini tuh simple. Ini tuh bukan suatu lembaga ya, atau kayak gini, aku punya lowongan kerja nih, misalnya jadi asisten rumah tangga nih, di mana, misalnya di Jakarta nih, gajinya sekian, sekian. Nah, itu tuh aku info kayak gitu dapat dari mana? Tentunya dapat dari yang mengadakan lowongan kerja itu, dari majikannya lah, atau dari kita dapat lowongan kerja itu dapat dari saudara, dan saudara kitanya tentunya dari majikannya gitu, dari majikan tertentu yang nyari. Kalau PT, kalau PT dan CV atau yayasan itu kan pasti kita akan ditampung dalam beberapa waktu, terus jobnya juga belum pasti, semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau penyalur itu kita nggak mesti ditampung, kita kan, terus kita juga udah tahu pekerjaannya begini begini, karena kita juga dijelasin begini begini, jadi kita udah tahu dan udah pasti kita eh, pekerjaannya itu gajinya segitu gitu. Pastinya kita langsung langsung ke tempat majikannya gitu. Terus yang membedakannya lagi gaji pastinya. Daripada kekurangan kan pasti ada kelebihan, begitu pun sebaliknya. PT dan yayasan itu biasanya gajinya lebih besar daripada lewat penyalur. Karena apa? Kedua ini tuh sistem kerjanya masing-masing. Jadi kayak kalau PT kan dia itu ngadain itu nggak abal-abal gitu. Jadi RT yang nggak abal-abal gitu guys. Jadi benar-benar ketat, benar-benar identitas tuh harus real, harus asli. Makanya tuh nggak abal-abal, dan gajinya juga lebih besar dari penyalur gitu. Kalau penyalur itu kan mau kita identitasnya ya nggak harus jelas juga gitu. Kadang pun nggak diminta seperti KTP atau apa, itu nggak masalah. Dan umur pun kadang kalau dari penyalur tuh nggak masalah ya, mau masih 15 16 ataupun belum punya KTP juga. Terus gajinya ya sedikasihnya atau sedipatoknya dari majikan. Perbedaannya tuh emang beda tipis guys. Kalau antara PT dan yayasan tuh bedanya dengan penyalur tuh emang agak beda jauh tuh. Dan di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya, begitupun sebaliknya tuh. Jadi untuk kalian yang minat, mungkin masih nyari-nyari info, kalian bisa pilih dari salah satu ini. Dan begitu pun aku udah jelasin tadi kekurangannya apa, kelebihannya apa. Tinggal kalian yang menentukan kalian siapnya di mana. Tuh, aku hanya nge-share atau memberi pengalaman sesuai pengalaman yang aku alami. Tuh, jadi walaupun pengalaman aku belum banyak, setidaknya berbagi pengalaman ya walaupun sedikit. Kayaknya cukup videonya di situ.
Semoga membantu ya guys, untuk kalian yang sedang cari info ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sukses juga untuk selanjutnya bikin video apa. Terima kasih, see you next time video, bye bye.